Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Abdul Aziz dengan saya sendiri, Amelia Suci Kurniati. Kami akan menjelaskan tentang dalalah dan taksis. Yang pertama yaitu definisi al-dalalah. Definisi al-dalalah. Al-dalalah secara bahasa atau etimologi berasal dari kata dalayatulu dalalatan. Menurut kitab Al-Mujid, dalalatan ialah ma yaqumu bihil irsyadu awil burhani, berarti sesuatu yang menunjukkan apa saja yang dijadikan petunjuk atau alasan. Dalam bahasa Arab, dalalah atau dalil adalah yang memberi petunjuk kepada sesuatu hal baik secara maknawi maupun indrawi, baik atau jelek. Yang kedua yaitu mafhum muwafaqah. Pertama, pembagian mafhum muwafaqah. Mafhum muwafaqah adalah makna lafadz yang tidak disebutkan dalam mantuk langsung bisa ditangkap dari lafadz itu, sama hukumnya dengan makna yang dipahami dari lafadz itu sendiri. Mafhum muwafaqah terbagi menjadi dua macam, yaitu fahwa alkitab atau mafhum aulawi dan lahna alkitab atau mafhum wasawi. Jika hukum yang tidak disebutkan lebih kuat dibandingkan dengan hukum yang disebutkan, dinamakan dengan fahwa alkitab, seperti haramnya memaki dan memukul orang tua berdasarkan petunjuk ayat tentang haramnya mengucapkan kepada orang tua sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Isra ayat 23. Hukum yang tersurat dalam ayat ini adalah larangan berkata kasar atau dan menghardik orang tua. Maka hukum memaki dan memukul orang tua adalah haram sebagaimana haramnya berkata karena sifat menyakiti dalam memaki dan memukul lebih kuat dari sifat menyakiti dalam ucapan Yang kedua, kehujahan mafhum muwafaqah. Para ulama sependapat tentang sahnya berhujah dengan mafhum muwafaqah. Hanya kalangan ulama zahiri yang menolak menetapkan hukum dengan mafhum. Meskipun ulama usul fikih sepakat dengan kehujahan mafhum muwafaqah, tetapi mereka berbeda pendapat mengenai cara menetapkan hukum melalui mafhum muwafaqah. Mazhab mutakallimin, al-Asy'ariyah dan Mu'tazilah berpendapat bahwa penemuan hukum itu dilakukan melalui dilalah lafadz. Yang B, al-Asyafi'i, al-Juwaini dan Al-Razi berpendapat bahwa penemuan hukum dilakukan melalui qiyas, yaitu qiyas jali. Ketiga, atsar ikhtilaf. Untuk melihat pengaruh perbedaan pendapat ulama usul dalam mafhum muwafaqah terdapat fikih. Maka di sini akan dikemukakan sebuah persoalan tentang korupsi. Apakah korupsi termasuk ke dalam pengertian sirqah atau tidak? Sehingga kepada pelaku korupsi akan diberlakukan ketentuan yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 38 yang menjelaskan bahwa orang yang mencuri baik laki-laki maupun perempuan akan dikenakan had potongan tangan. Untuk menetapkan hukuman yang ada diberikan kepada pelaku korupsi, akan dilihat terlebih dahulu apakah korupsi itu termasuk dalam pengertian sirqah atau tidak. Selanjutnya, mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalif adalah hukum tempat yang tidak ada batasannya, maka ia adalah mempunyai pengertian yang berbeda. Para ahli usul fikih mengatakan mafhum mukhalafah dibangun sesuai dengan pertentangan dua hal, yaitu al-jumlah dhahir atau kalimat jelas, berupa al-mantuq al-musbat, dan kalimat yang tidak jelas yang berupa al-maskut anhu al-mangfil, atau bisa juga diartikan sebagai penetapan hukum bagi yang tidak disebutkan oleh nas yang berlawanan dengan yang disebutkan. Dengan kata lain, mafhum mukhalafah merupakan kebalikan dari hukum yang disebut karena tidak ada batasan. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atau atas perbuatanmu itu.
Kemudian yang selanjutnya definisi am. Am secara bahasa adalah umum. Secara istilah adalah lafaz yang meliputi pengertian yang masih umum atau termasuk makna dalam lafaz itu, tanpa dibatasi oleh letter-like bahasanya. Dengan pernyataan lain bahwa am merupakan lafaz yang masih mempunyai arti yang luas. Sehingga dalam memberikan arti harus sesuai dengan pernyataan atau kebutuhan kalimat yang ada. Karena pada lafaz am, maksud yang terkandung tidak mesti sesuai dengan arti bahasanya. Yang selanjutnya yaitu kos. Kos adalah bentuk asal dari kata kerja khos, yang secara bahasa adalah tertentu atau khusus, dan secara istilah adalah lafaz yang tidak dapat menerima dua arti ataupun lebih, sehingga makna yang dimaksud dari lafaz kos ini merupakan makna yang sudah tertentu yang diambil dari makna yang umum. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz, NIM 201200001. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Saya akan melanjutkan materi yaitu materi taksis. Pengertian taksis itu adalah bentuk masdar dari khososo yang bermakna khos, yang secara etimologi adalah menentukan atau mengkhususkan. Dan secara terminologi adalah memperpendek makna atau hukumnya lafaz am pada sebagian satuannya, dengan gambaran bahwa fungsi taksis adalah menentukan makna lafaz am ditetapkan menjadi hukum. Juga perlu dicatat, namun makna yang timbul dari lafaz am tersebut yang secara majaz adalah lafaz yang ditaksis adalah lafaz am masih berhubungan dengan penetapan hukum. Yang kedua yaitu bentuk taksis atau mukhasis, yaitu yang pertama ada mukhasis mutasil, yaitu lafaz yang tak dapat berdiri sendiri memberikan faedah dengan sendirinya kecuali bersama dengan lafaznya am, dan ini menjadi 5 bentuk, yaitu yang pertama istisna bi nafsi, yaitu mengecualikan lafaz am dengan menggunakan adat atau istisna. Yang kedua yaitu syarat binafsi, yaitu lafaz yang dapat berfaedah apabila bersambung dengan lafaz yang lain dan harus dijawab kembali kepada zatnya lafaz menjadi syarat. Contohnya mayakmal su'ayyujzabihi, yang artinya barang siapa mengerjakan kejahatan saya akan diberi balasan dengan kejahatan itu. Yang ketiga yaitu naat atau sifat, yaitu lafaz yang menjadi sifat dan menjelaskan terhadap lafaz yang diikuti. Yang keempat yaitu ada ghoyah, yaitu lafaz yang menjadi akhir atau penghabisan di lafaz am yang mendahulunya, dan lafaz tersebut masuk dapat dalam kandungan lafaz am sebagai tolak ukur dari makna yang dikandung lafaz am itu. Yang kelima yaitu ada badalul badi minal kul, yaitu lafaz pengganti yang mengandung arti sebagian dari bentuk lafaz mempunyai arti umum. Bentuk yang kedua yaitu ada mukhasis mufassir, yaitu adalah lafaz yang dapat berdiri sendiri atau memberikan faedah dengan sendirinya, baik lafaznya itu sendirian atau bersama dengan lainnya. Namun harus tetap dipahami bahwa kata mukhasis adalah bentuk kata benda yang menunjukkan pelaku pekerjaan, sedangkan taksis adalah bentuk pekerjaan, sehingga di antara keduanya mempunyai hakikat makna yang sama. Taksis mufassir dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada taksis Al-Quran dengan Al-Quran. Contoh dalam surat Al-Baqarah ayat 221, Bismillahirrahmanirrahim, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, yang artinya dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Yang kedua yaitu taksis Al-Quran dengan As-Sunnah. Contohnya dalam surat An-Nisa ayat 11, yaitu yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain, artinya Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, dan ditaksis dengan sabda Nabi, yaitu la yarithul muslimu al-kafiru wal kafirul muslimu, orang Islam tidak memperbolehkan mewarisi hartanya orang kafir, dan orang yang tidak boleh diperbolehkan mewarisi orang Islam. Hadis riwayat Muslim.
Yang ketiga yaitu taksis as-sunnah dengan Al-Quran. Yang keempat yaitu taksis as-sunnah dengan as-sunnah. Contohnya fima sakota sama ilas, yang artinya terhadap apa-apa dihasilkan oleh Sri Muhammad, maka zakatnya diambil 1/10 hadis riwayat Ahmad. Kemudian itu ditaksis dengan qala Abu Abdullahi hadza tafsirul ula idza qala laisa duna khamsatu aw saqa sawat. Yang artinya Abu Abdullah berkata, ini adalah penafsiran pertama ketika Nabi bersabda, tidak atau wajib sedekah apabila kurang dari 5 ausuk atau takat. Yang kelima yaitu taksis Al-Quran dengan kias. Contohnya azaniyatu wazani fajlidu kulla wajidin min huma mi'ata jaldah. Artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka daerah tiap-tiap seorang dengannya 100 kali darah. Kemudian ditaksis dengan kias, yaitu bahwa untuk amat hanya dipukul 6 kali dengan kata ab yang dikiaskan dengan lafaz amat. Yang keenam yaitu ada taksis as-sunnah dengan akias. Kemudian untuk materi yang selanjutnya yaitu ada amr. Pengertian amr secara bahasa terambil dari masdar amru ya'muru amran, yang artinya perintah. Sedangkan menurut istilah ada beberapa pendapat. Menurut Nusuki, amr adalah tuntutan untuk buat meninggalkan yang tidak memakai latar tinggalkanlah atau yang sejenisnya. Tapi ada yang mengatakan penyuruh melakukan tanpa paksaan. Kemudian ada sigot amr. Dalam Al-Quran banyak dijumpai sigot amr yang berbeda-beda. Hal ini yang menjadi perbincangan para ulama. Ulama sepakat bahwa fi'il amrlah yang bisa dijadikan sebagai sigot amr dan dijadikan acuan hukum sebagai sesuatu yang wajib tanpa memberikan petunjuk. Yang kemudian yaitu tentang macam-macam penggunaan amr. Itu yang pertama ada untuk hukum nadab atau sunnah, yang artinya amr yang ada bukan untuk wajib. Yang kedua yaitu untuk suruhan bersifat mendidik atau irsyad. Yang ketiga itu ada untuk hukum ibadah atau boleh. Yang keempat yaitu untuk tahdid atau guna untuk menakuti. Yang kelima itu adalah untuk imtihan atau merangsang keinginan untuk melakukan seperti dalam surat Al-An'am. Yang kelima yaitu untuk imtinan atau merangsang keinginan untuk melakukan seperti dalam surat Al-An'am ayat 192. Yang keenam yaitu untuk ikram atau memuliakan yang disuruh seperti terhadap surat Al-Hijr ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Udkhuluha bisalamin aminah. Artinya masuklah ke dalam dengan sejahtera dan aman. Yang ketujuh yaitu untuk taksir, yaitu menghinakan. Yang kedelapan untuk takjis, yaitu melemahkan, yang berarti menyatakan ketidakmampuan seseorang. Kemudian yaitu ada kaidah-kaidah amr. Pertama yaitu amr menunjukkan wajib kecuali ada hal atau petunjuk yang membatalkannya. Menurut pendapat jumhur, apabila amr tidak disertai dengan petunjuk atau penjelasan yang memberinya makna kekhususan, maka itu berfaedah wajib. Kedua yaitu adanya amr atas sesuatu yang menghasilkan larangan atau sebaliknya. Hal ini karena tidak mungkin menjalankan perintah dengan sempurna kecuali dengan meninggal lawannya. Yang ketiga yaitu ada amar mengharuskan dikerjakan sebagai kecuali. Amar mengharuskan dikerjakan segera kecuali ada petunjuk. Setiap lafaz amar yang datang dari syar'i maka diharuskan menyegerakan pelaksanaannya. Yang keempat yaitu ada tuntunan amar yang dapat dihubungkan dengan syarat atau sifat yang mengandung arti secara berulang. Yang materi selanjutnya itu ada nahi. Nahi itu adalah larangan, yang artinya mencegah atau melarang. Ada ungkapan yang meminta agar suatu perbuatan dijauhi, dikeluarkan oleh orang yang berkedudukan tinggi kepada orang yang berkedudukan lebih rendah. Terus kemudian ada sigot nahi, yaitu ada bentuk tipikal dari larangan nahi dalam bahasa Arab adalah dengan menggunakan fi'il mudhari' yang didahului dengan fi'il secara lam nahi, seperti dengan wazan taf'ala. Yang kedua yaitu ada dengan lafaz nahi. Contohnya surat An-Nahl ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Dan dia melarang atau melakukan perbuatan keji,
kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Yang ketiga yaitu larangan kadang dikemukakan dalam bentuk pernyataan atau jumlah khobariyah. Terus kemudian yaitu ada makna nahi. Yang pertama yaitu untuk makruh atau karoha atau ketercelaan seperti ayat Al-Quran yang meminta orang-orang beriman untuk tidak melakukan makanan-makanan yang dihalalkan. Yang kedua yaitu ada untuk mendidik atau tuntunan irsyad seperti dalam Al-Quran yang meminta orang beriman agar tidak menanyakan masalah-masalah apabila dijelaskan maka akan menimbulkan kesulitan. Yang ketiga yaitu ada untuk permohonan atau doa seperti surat Al-Imran ayat 8 Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang artinya ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan serta setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Yang keempat yaitu ada untuk merendahkan atau tahkir. Oleh karena nahi dapat membawa berbagai makna, maka para ulama berbeda pendapat tentang manakah di antara makna itu yang merupakan makna hakiki. Atau sebagian ulama mengatakan bahwa makna hakiki dari nahi adalah karha, ketercelaan. Menurut pendapat jumhur mengatakan bahwa makna hakiki dari nahi adalah untuk tahrim, tetapi maknanya bisa berubah kalau ada indikasi-indikasi yang menimbulkan demikian. Mungkin cukup itu yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.